dengan nomor induk dosen 0919048403. Saya merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros, Prodi Pendidikan Biologi. Dengan tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengejaran. Video ini merupakan bagian persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1 sebagai bentuk pernyataan diri dosen perguruan tinggi atau PDD UKTPT. Video ini berisi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah morfologi tumbuhan dan merupakan mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah ini membahas pengertian organ vegetatif pada tumbuhan, memahami ciri, fungsi, bagian-bagian, serta perkembangan batang, daun, bunga, dan buah, serta modifikasinya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat dengan bobot SKS, 3 SKS, dan metode pembelajaran yang saya pakai adalah Student Centered Learning yang memadukan antara ceramah dasar dan diskusi kelompok. Nah, mata kuliah ini terdiri dari beberapa CPL. CPL pertama, yakni menghasilkan lulusan yang berwawasan lingkungan dan berkearifan lokal serta inovatif dengan berlandaskan akhlakul karimah. CPL 2, menyelenggarakan pembelajaran biologi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga, CPL yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal. CPL 4, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan biologi. CPL 5, mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel, kredibel, dan transparan. Mata kuliah ini juga terdiri dari beberapa CPMK, yakni menganalisis, memahami, menerapkan, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang berhubungan dengan fungsi dan perkembangan organ pada tumbuhan. Sebagai bentuk persyaratan Satdos tahun 2026 gelombang 1, berikut video pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya, mana ketua tingkatnya? Hadir ya? Hadir, Bu. Ya, oke. Teman hadir semua? Iya, Bu, hadir sama Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua tingkat yang pimpin doanya saja langsung. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Ya, oke. Materi kita minggu lalu itu sejarah morfologi tumbuhan. Oke, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, oke. Morfologi tumbuhan merupakan cabang ilmu botani yang sangat mendasar. Secara etimologi kata ini berasal dari bahasa Yunani, morphos yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Ya, oke. Ada lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur buah tubuh tumbuhan. Ya, oke. Oke, bagus sekali. Itu materi minggu lalu itu sejarah morfologi tumbuhan sudah disampaikan tadi sama temannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas seperti yang dilihat pada slide di atas, yaitu bunga majemuk. Ada yang kira-kira tahu apa itu bunga majemuk? Ya, silakan.
Bunga majemuk itu kumpulan beberapa bunga kecil yang tersusun pada satu tangkai atau satu tumbuhan utama sehingga tampak seperti satu bunga utuh. Oke. Oke, bagus sekali tadi jawaban dari temannya seperti yang kita lihat di atas pengertian bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini adalah kumpulan beberapa bunga kecil yang tersusun pada satu tangkai atau satu sumbu sehingga tampak seperti bunga yang utuh. Jadi dia semacam kayak satu tangkai tapi bukan satu bunga, tapi ada berbagai macam bunga yang mengelilingi. Nah, bunga kecil itu penyusunnya biasa disebut sebagai floret. Nah, seperti floret itu dia dapat memiliki bagian lengkap seperti ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sari dan putik. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa fungsi bunga majemuk. Bisa kita lihat ada 4 poin. Yang pertama itu dia sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Jadi kalau misalnya kita manusia tahu kan alat reproduksi kita. Nah, kalau bunga majemuk dia itu sebagai alat reproduksi generatifnya. Terus yang kedua, menarik serangga sehingga penyerbup itu lebih tertarik karena warnanya lebih mencolok. Jadi salah satu fungsi bunga majemuk itu kan ada biasanya bunga ada yang berwarna cerah sekali, ada yang warna merah, ada yang warna pink. Nah, salah satu fungsinya itu untuk menarik serangga. Jadi mungkin ada beda-beda tipis sama kita manusia. Kan biasanya kayak dilihat dari fisiknya, oh banyak yang ini, banyak yang istilah kerennya banyak yang naksir gitu ya. Terus yang ketiga itu membantu proses penyerbukan lebih efektif. Jadi penyerbukannya itu lebih gampang, lebih mudah. Terus yang keempat menghasilkan biji untuk perkembangan tumbuhan baru. Jadi dia menghasilkan biji baru untuk muncul sebagai tumbuhan baru. Nah, itu tadi fungsi dari bunga majemuk. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai bagian-bagian bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk itu ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada namanya tangkai utama. Kalau tangkai utama biasa disebut sebagai pendensulus. Itu yang tangkainya, tangkai bunganya. Tangkainya terus ini bunganya yang ini. Itu disebut sebagai tangkai utama atau pendensulus, atau bagian yang menopang seluruh rangkaian bunga. Itu yang disebut sebagai tangkai utama. Terus yang kedua ada namanya sumbu bunga. Sumbu bunga itu atau biasa disebut sebagai racis, yaitu tempat melekatnya bunga-bunga kecil. Ada kayak kan bunga ada yang apa istilahnya? Tempat melekatnya. Itu disebut sebagai sumbu bunga atau racis. Terus yang ketiga tangkai bunga kecil. Tangkai bunga kecil ini atau biasa disebut sebagai pedicellus, di mana tangkai yang menopang masing-masing floret. Ada yang masih ingat tadi apa itu floret? Di slide sebelumnya, floret. Bunga sebo. Ya, Kecil, penyusunnya bunga kecil yang penyusunnya disebut floret. ya itu tadi. Nah, di mana tangkai bunga itu pedicellus, tangkai yang menopang masing-masing floret. Jadi yang penyusun floretnya itu disebut sebagai tangkai bunga kecil. Oke, selanjutnya ada namanya floret bunga kecil. Itu tadi yang disebutkan temannya, floret bunga kecil itu sebagai penyusun bunga majemuk. Nah, yang terakhir ada namanya daun pelindung, braktea, atau daun kecil yang melindungi bagian muda. Ada biasanya itu kalau bunga ada yang bagian bawah nih, ada yang kayak dua, dia kayak daun tapi dia agak tebal, kayak penopang di atas, di bawahnya itu yang mahkotanya itu disebut sebagai
daun pelindung. Oke, kita lanjut. Nah ini jenis-jenis bunga majemuk. Nah yang pertama itu bisa kita lihat, yang pertama itu ada namanya bunga majemuk tak terbatas. Artinya tak terbatas di sini tak terbatas jumlahnya. Nah ciri-cirinya itu pertumbuhan bunganya tidak terbatas, terus dia bunganya mekar dari bawah ke atas. Contohnya itu bisa dilihat pada bunga anggur. Kalau bunga anggur mungkin agak jarang kita lihat ya. Saat ini yang contoh kedua padi, mungkin sudah pernah lihat bunga padi? Pernah. Jadi kalau misalnya kita lihat bunga padi, bisa kita ini namanya bunga majemuk tak terbatas. Dan itu ciri-cirinya tadi, pertumbuhan bunga dia tidak terbatas. Terus yang kedua itu bunga mekarnya dari bawah ke atas, dia mekar dari bawah terus ke atas seperti itu. Terus yang kedua ada namanya bunga majemuk terbatas. Jadi jumlah bunganya itu terbatas. Dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu pertumbuhan bunganya terbatas. Sama-sama bunga majemuk terbatas, bilang dia berbunga terus, tidak ada batasnya. Terus ciri yang kedua ada namanya ciri-ciri yang kedua itu bunga mekar dari atas ke bawah. Dari kebalikannya dari ini, kalau yang tak terbatas dia dari bawah ke atas, kalau yang terbatas dia dari atas ke bawah. Itu contohnya bunga melati seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Oke. Oke, ini ciri-ciri bunga majemuk. Nah, ciri-cirinya kalau misalnya kita jalan-jalan atau mungkin bisa kayak kita lihat di pekaran kan pasti ada bunga-bunganya ya. Kita bisa lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri utamanya bunga majemuk itu yang pertama, dia terdiri dari banyak bunga kecil. Jadi banyak bunga kecilnya. Kan kalau bunga ada namanya bunga tunggal itu dia otomatis satu tok saja namanya bunga tunggal. Terus yang ciri yang kedua, dia tersusun pada satu tangkai. Jadi satu tangkai tapi muncul banyak bunga kecil. Terus yang ketiga, tampak seperti satu bunga, padahal di dalamnya sebenarnya banyak bunganya, cuma dia tersusun kecil-kecil. Terus yang keempat, memiliki pola susunan tertentu, jadi ada pola tersendirinya. Terus yang ciri yang terakhir itu setiap bunga kecil itu tadi disebut floret. Jadi setiap bunga kecilnya itu disebut sebagai floret. Nah, oke. Bisa kita lihat di atas contoh bunga majemuk. Nah, ada beberapa mungkin bisa sering kita jumpai di lingkungan kita. Yang pertama itu ada bunga matahari. Bunga matahari sering melihat atau ada di depan rumahnya, pekarangan rumahnya. Kalau jagung, bunga jagung ada mungkin di kebunnya ya. Terus bunga padi, kalau ini kan bunga padi mungkin di perjalanan dari kampus ke sini mungkin ada. Sama bunga anggur. Terus yang terakhir itu ada bunga melati. Oke, itu contoh bunga majemuk. Oke, seperti yang kita lihat di atas contoh bunga majemuk. Nah, dari adik-adik sekalian sampai bisa menggambar di atas salah satu contoh bunga majemuk. Saya Bu. Oke, Eca silakan. Menjaga menggambar ini. Ini ada sudah.
Ini bunga apa ya, Cak? Bunga melati. Kalau tidak seimbang kayaknya ini pertumbuhannya dari bakso dan lubang. Itu pun hapus. Kasih keterangan dulu. Oke, kasih pelan dulu untuk Eca. Masih ada yang bisa menggambar selain bunga melati, bunga matahari, mungkin siapa? Munawara. Oke, silakan Munawara. Bisa di bagian bawah ini. Jago-jago semua menggambar ini. Oke, gambar yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Munawara. Ini matahari kita. Bunga matahari bersinar seperti matahari. Oke, nah itu tadi ada gambar dari namanya bunga melati sama bunga matahari. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke. Nah ini gambar bunga majemuk seperti yang ada pada gambar, tapi ini yang muncul masih seperti gambar daunnya, sedangkan yang gambar yang di sebelah kiri itu dia baru kuncup. Oke, sebelum ibu lanjut, ini kan ada gambar teman saya di atas. Nanti ibu kasih tugas, ibu sudah nanti ibu kirim di classroom. Kita lengkapi bagian-bagiannya. Maksudnya di sini kita lengkapi ini kan bunga melati. Ini apanya? Kan ada tadi ibu sebutkan ini bagian apanya. Terus ini apa? Ini apa? Ini bagiannya, ini apa namanya? Terus yang bagian T-nya ini apa namanya? Nanti silahkan lihat di classroom.
nanti Bu share ini ya batas pengumpulannya sama petunjuk tim yang ini mau seperti apa. Oke. Mungkin materi pada hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, dan semoga kita dipertemukan minggu depan dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pengajaran mata kuliah morfologi tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.